Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hai Sheris. Berhubung sekarang lagi musim hujan, cocok banget kalau kita bikin menu masakan yang hangat-hangat. Nah, soto bening daging sapi kali ini bakalan cocok banget karena seger ketika kita makan di saat hujan turun. So, kalau misalkan kalian mau tahu gimana cara aku bikinnya, yuk kita bikin aja sama-sama. Pertama-tama di sini kita akan merebus dulu 500 gram daging sapi. Ini sudah aku potong-potong ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau potongnya nanti aja ketika mau serving itu juga boleh. Teman-teman juga bisa ganti menggunakan daging bagian sengkel atau bagian yang lainnya. Kemudian ini akan kita tambahkan lengkuas, boleh di slice atau dimemarkan. Kemudian daun salam, daun jeruk. Nah, ini akan kita rebus sampai nanti airnya mendidih dan juga kaldu dari daging sapinya itu keluar. Nah, karena di sini aku nggak menggunakan panci presto, aku akan tunjukkan ke teman-teman gimana caranya untuk bikin daging sapi ini tuh empuk. Kita akan rebus selama 15 menit sampai airnya mendidih meletup-letup seperti ini. Setelah itu kita akan bersihkan dulu ya. Ini kotoran dari daging sapinya. Jadi, kita pastikan supaya nanti air kaldunya itu jadi bening, teman-teman. Nah, kalau sudah, ini akan kita tutup kembali, kita didihkan sebentar. Setelah itu kita matikan api kompornya, kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Sembari itu, kita akan menghaluskan dulu bawang putih. Ini akan aku tambahkan garam dulu ya teman-teman, supaya menghaluskan bawang putihnya jauh lebih mudah. Nah, pastikan sampai benar-benar halus seperti ini. Setelah itu, ini bisa kita sisihkan dulu ya. Kita kembali lagi ke daging sapinya. Ini akan kita didihkan lagi kaldu dari daging sapi selama 5 menit. Nah, udah kelihatan bening juga ya kaldunya. Setelah itu, ini bisa kita angkat dan tiriskan daging sapinya. Cara ini bisa digunakan oleh teman-teman yang juga nggak punya panci presto ya. Jadi nggak usah khawatir, kita tetap bisa masak daging sapi itu jadi empuk. Ini dia hasilnya, kita sisihkan terlebih dulu. Kemudian kita akan tumis bawang putih dan juga garam yang sudah kita haluskan tadi. Gunakan sedikit minyak aja. Dan pastikan api kompornya kecil ya teman-teman, supaya nggak cepat gosong. Di sini kita akan masukkan merica atau lada putih dan ini akan kita tumis kembali. Aromanya itu Masya Allah enak banget ya, wangi banget aroma bawang putih dan juga merica yang ditumis. Kemudian kita masukkan serai, daun salam. Nah, ini akan kita tumis bersama. Gak perlu terlalu lama ya teman-teman. Lalu jangan lupa juga kita masukkan daun jeruk, lengkuas boleh dimemarkan atau di slice, jahe. Kemudian kita tumis kembali. Nah, kalau misalkan teman-teman gunakan panci atau wajan yang cukup lengket seperti ini, nggak apa-apa, tenang aja. Ini kita masukkan dulu kapulaga, bunga lawang, cengkeh, kemudian pala. Ini kita tumis-tumis sebentar. Nanti ketika kita tuangkan air kaldu dari daging sapi yang sudah kita rebus tadi, semua bumbu akan terangkat juga kok, tenang aja ya. Yang penting api kompornya kecil aja. Nah, ini kita tuangkan semua air kaldu daging sapi yang sudah kita rebus tadi. Kita akan didihkan kembali ya. Kita biarkan supaya kuah kaldu kita ini makin flavorful lagi, aromanya semerbak dan juga gurih karena semua bumbu yang kita tumis tadi juga udah terabsorb ke dalam kuah kaldunya. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita seasoning dengan kaldu sapi bubuk. Teman-teman bisa juga dengan kaldu jamur atau garam gula ya. Di sini aku gunakan kaldu sapi dan juga garam. Untuk seasoningnya gampang banget. Setelah itu udah deh, ini udah mateng. Kita bisa saring dulu untuk ampasnya ya. Jadi kita mau nanti kuah kaldunya itu benar-benar bening dan juga benar-benar flavorful, tasty. Simple banget ya untuk bikin kuah kaldu dari soto bening daging sapi kita kali ini. Ini tuh beneran enak banget, flavorful, dan pasti semua anggota keluarga bakal ketagihan. Udah deh kalau gitu ini siap untuk kita plating. Masukkan ke dalam mangkok nasi, kemudian soun ataupun bihun yang sebelumnya sudah direndam dengan air hangat. Kemudian irisan kubis, kecambah yang sudah di
rendam dengan air panas ataupun sudah direbus dulu ya sebentar. Kemudian irisan daun bawang dan potongan daging sapi yang sudah kita tiriskan tadi teman-teman. Nah, untuk kondimen lainnya itu bisa disesuaikan dengan selera teman-teman atau gunakan aja bahan-bahan yang ada di rumah dan itu bisa masuk banget di soto bening daging sapi kita. Kalau udah, ini tinggal kita tuang aja dengan kuah kaldu daging sapinya. Ini Masya Allah beneran enak banget loh teman-teman. Setelah itu, karena di sini aku punya telur juga ya, alhamdulillah, jadi aku gunakan telur. Serta untuk hiasannya biar makin segar juga aku gunakan jeruk nipis. Jangan lupa irisan daun seledri dan juga bawang goreng tentunya. So ini dia soto bening daging sapi kita kali ini yang super duper simple tapi benar-benar tasteful, flavorful dan pastinya bakalan bikin ketagihan. Jangan lupa teman-teman bisa juga tambahkan dengan sambal. Di sini aku hanya gunakan bawang putih dan juga cabai aja. Setelah itu tinggal diulek. Udah deh. Ini tuh benar-benar perpaduan yang mantap jiwa. So, selamat mencoba. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Cherries.